Alkisah, di tanah Pajajaran terdapat seorang raja bernama Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi sendiri memiliki kegemaran berburu hewan di hutan belantara. Namun saat berburu, ia lebih suka berburu sendiri tanpa ditemani oleh para pengawalnya. Hingga pada suatu hari saat ia sedang asyik berburu, rupanya kali ini ia melihat seekor rusa putih. Karena merasa tertarik dengan keanggunan sang rusa, ia pun memutuskan untuk melepaskan anak panahnya. Namun sayangnya, saat ia berhasil mengenai tubuh rusa, ternyata hewan buruannya malah berhasil kabur. Tapi pada saat itu, Prabu Siliwangi tidak kehabisan akal dan langsung kembali mengejar hewan buruannya. Namun saat ia mencari jejak sang rusa, ternyata secara tidak sadar, ia telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh. Prabu Siliwangi yang tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan itu pun merasa kebingungan karena dia hanya berputar-putar di dalam hutan. Namun di dalam kebingungannya itu, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang perempuan cantik. Lalu ia segera menghampiri perempuan yang ia temui dan berniat meminta bantuan agar bisa menunjukkan jalan keluar dari hutan. Permisi Nyai, bolehkah saya bertanya, apa yang kau inginkan? Sepertinya saya tersesat. Bolehkah Nyai membantu saya untuk keluar dari hutan ini? Dan ketika melihat ke arah sang Prabu, wanita itu pun seketika langsung memarahinya. Tak kala ia baru sadar kalau Prabu Siliwangi adalah seorang pemburu, dan dia meyakini kalau yang memanah rusanya adalah dia. Tunggu dulu, apakah kamu seorang pemburu? Pasti busur ini milik kamu kan? Iya, itu busurku. Lantas kenapa? Ini itu rusa peliharaanku. Kenapa kamu memanahnya? Maaf, saya tidak tahu kalau rusa ini ada pemiliknya. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab agar rusaku bisa sembuh lagi. Terus apa yang harus aku lakukan? Panggul rusa ini sampai ke istanaku dan rawat dia sampai seperti sedia kala lagi. Apa kamu bercanda? Aku ini seorang raja, bukan tabib. Itu bukan urusanku. Kamu yang membuat masalah, kamu juga yang harus menyelesaikannya. Lagian tadi kamu meminta bantuanku untuk menunjukkan jalan keluar dari hutan ini. Aku bisa membantumu, tapi syaratnya kamu harus menyembuhkan rusaku terlebih dahulu. Baiklah, aku bersedia. Tapi kamu harus berjanji untuk membantuku keluar dari hutan ini. Janjiku adalah janji seorang pelaut. Dasar wanita aneh. Dan ketika sampai di istana, Prabu Siliwangi merasa terpesona dengan keindahan alamnya, karena sebelum ini dia tidak pernah melihat tempat yang seindah itu. Lalu di dalam ketakjubannya, tiba-tiba wanita itu mengatakan jika dia adalah ratu di tempat ini, dan dia menugaskan Prabu Siliwangi untuk merawat sang rusa agar sembuh kembali. Karena merasa bersalah, ia pun pada akhirnya mau merawat rusa dan memutuskan untuk tinggal beberapa hari di tempat itu. Dan ketika hari silih berganti, rupanya rusa yang ia rawat perlahan-lahan mulai sembuh. Prabu Siliwangi pun merasa senang dan tidak sabar untuk kembali lagi ke tanah Pajajaran. Namun saat dia ingin menagih janji sang ratu untuk membantunya keluar dari hutan, tiba-tiba ia malah mengurungkan niatnya dan malah merasa nyaman saat tinggal di kerajaan itu. Karena di balik keindahan alamnya yang memukau, ternyata Prabu Siliwangi juga merasa jatuh hati ke sang ratu dan ia berniat meminangnya.
Hingga pada akhirnya, akibat keteguhan hati dan ketulusan cinta Prabu Siliwangi membuat hati sang ratu perlahan-lahan luluh, dan pada akhirnya mereka berdua berakhir ke jenjang pernikahan. Dan setelah beberapa waktu berlalu, ternyata Prabu Siliwangi mencoba untuk menagih janji sang putri kalau dia akan menunjukkan jalan keluar jika ia berhasil menyembuhkan sang rusa. Karena mengingat rakyat Pajajaran juga membutuhkan dia. Mendengar permintaan itu, sang putri pun pada akhirnya menuruti keinginan sang Prabu, karena janji tetaplah janji. Dan ketika sampai di perbatasan hutan, Prabu Siliwangi pun meminta sang istri untuk menemani dia ke tanah Pajajaran. Tapi sayangnya pada saat itu, ia menolak dan mengatakan kalau dirinya juga mempunyai tugas, karena mengingat dia juga merupakan seorang ratu. Mendengar penjelasan itu, Prabu Siliwangi tidak ingin memaksa kehendak sang istri, dan ia berkata jika sesekali akan menemuinya. Dan sesampainya di kerajaan, semua rakyat yang melihat kepulangan Prabu Siliwangi merasa bahagia, karena mereka sempat berpikir jika raja telah meninggal, karena mengingat ia sudah berminggu-minggu tidak kembali. Dan ketika hari silih berganti, Prabu Siliwangi pun merasa rindu dengan sang istri dan berniat pergi ke hutan untuk menemuinya lagi. Tapi ketika ia ingin berangkat, rupanya dia dikagetkan dengan adanya suara tangisan bayi. Mendengar suara tersebut, kemudian sang Prabu langsung menghampiri sumber suara yang ia dengar. Tapi ketika ia ingin keluar dari istana, tiba-tiba ia melihat sang istri telah berdiri di taman sambil menggendong seorang bayi. Melihat sang istri yang telah menemuinya membuat Prabu Siliwangi merasa sangat bahagia sekaligus bingung kenapa ia bisa masuk ke istana dan bisa melewati para penjaga. Sambil menangis sesungguhkan dan meminta maaf, sang istri pun menjelaskan semua bahwa dia bukanlah bangsa manusia, melainkan dari golongan siluman. Dan bayi perempuan yang ada di gendongannya merupakan buah hati mereka berdua. Dan ia pun mengatakan jika ia dan Prabu Siliwangi tidak bisa bersatu, karena untuk selamanya bangsa manusia dan bangsa siluman tidak bisa hidup bersama. Dan ia pun meminta sang Prabu untuk merawat bayi ini. Dan ketika akan menyerahkan putrinya, ia pun memberikan sebuah trisula, dan tanpa seucap kata, tiba-tiba ia langsung menghilang dari hadapan sang Prabu. Lalu karena merasa sudah ditinggalkan oleh sang istri, Prabu Siliwangi pun pada akhirnya memberikan nama Dewi Kandita, agar kelak ia tahu bahwa ibunya adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Dan ketika hari berganti bulan dan bulan berganti tahun, Putri Kandita pada akhirnya tumbuh sebagai gadis cantik dan berbudi pekerti baik. Kecantikan Putri Kandita terkadang mengingatkan Prabu Siliwangi kepada istrinya. Namun di balik kebahagiaannya itu membuat ia mulai khawatir akan masa depan kerajaan, sebab dia tidak mempunyai anak laki-laki untuk dijadikan penerus kelaknya. Akibat kekhawatirannya itu pula, pada akhirnya Prabu Siliwangi meminta izin kepada Putri Kandita bahwa dia akan menikah lagi. Putri Kandita yang mendengar keinginan sang ayah langsung menyetujui hal tersebut, dan pada akhirnya Prabu Siliwangi menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiara.
Dan setelah beberapa bulan menikah, Dewi Mutiara pun pada akhirnya mengandung seorang bayi. Namun semasa kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Semua permintaan ratu selalu dituruti oleh sang Prabu, termasuk meminta agar Putri Kadita keluar dari istana karena ia merasa jika kasih sayang sang Prabu telah terbagi. Mendengar hal itu, Prabu Siliwangi pun menantang keras keinginan Dewi Mutiara dan langsung berkata jika dia tidak akan mengusir anaknya sendiri. Karena merasa sakit hati telah dibentak oleh sang Prabu dan keinginannya tidak dipenuhi, lalu muncullah keinginan untuk menyingkirkan Dewi Kadita dengan tangannya sendiri. Hingga pada suatu hari, agar rencananya itu berhasil, rupanya Dewi Mutiara pergi menemui seorang dukun untuk mengirim teluh ke Putri Kadita. Akibat teluh itu pula, pada akhirnya dalam kurun 1 malam, membuat kulit Kadita langsung muncul benjolan dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Melihat putrinya diserang penyakit misterius, membuat sang Prabu berusaha mengobati putrinya dengan memanggil semua tabib terbaik yang ada di seluruh penjuru negeri. Namun sayangnya tidak ada satupun tabib yang bisa mengobati penyakit Putri Kadita. Karena sudah merasa putus asa, laki-laki muslihat licik Dewi Mutiara untuk menyingkirkan Kadita pun muncul kembali. Dan tiba-tiba dia mengatakan ke Prabu Siliwangi untuk mengasingkan Putri Kadita dari istana agar penyakitnya tidak menular ke orang lain. Pada awalnya, sang Prabu merasa berat untuk mengasingkan putrinya sendiri, tapi karena dia tidak tega akan gunjingan yang menimpa putrinya, membuat dia mengiyakan usulan tersebut dan meminta Putri Kadita untuk sementara pergi menjauh dari istana. Maafkan Bopo yang malah menyuruhmu untuk mengasingkan diri. Bopo jangan khawatir. Kadita tahu semua ini Bopo lakukan untuk kebaikan aku sendiri dan tentunya untuk kerajaan. Hatimu sungguh baik putriku, mirip seperti ibumu. Tapi sebelum kamu pergi, bawalah senjata Trisula ini untuk berjaga-jaga. Dan dengan hati yang berat, pada akhirnya Putri Kadita meninggalkan kerajaan Pajajaran untuk pergi mengasingkan diri. Semoga keselamatan menyertai putriku. Dan ketika Putri Kadita mulai meninggalkan istana, tiba-tiba di dalam hutan, ia mendengar sayup-sayup suara dan menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan. Karena merasa itu adalah sebuah petunjuk, membuat pada akhirnya ia langsung berjalan menuju ke arah selatan. Tapi tanpa ia sadari, ternyata suara tersebut merupakan suara ibundanya. Dan sesampainya di pantai selatan, suara itu pun kembali muncul dan menyuruh Putri Kadita untuk menjeburkan diri ke dalam lautan. Pada mulanya Putri Kadita pun ragu untuk terjun ke laut, tapi karena ia sudah merasa putus asa akan penyakit yang ia derita, membuat ia memutuskan untuk langsung menjeburkan diri ke dalam ganasnya ombak laut selatan. Tapi ketika ia berada di dalam air,
tiba-tiba muncul kejadian ajaib, dan seketika penyakit yang selama ini ia derita dengan sekejap langsung hilang. Dan di dalam kebingungannya itu, tiba-tiba muncul seorang putri yang sangat cantik, dan wanita itu pun mengatakan jika ia ibunya. Mendengar ucapan wanita itu membuat Putri Candida tidak langsung percaya, tapi ketika ibunya menunjukkan kesamaan trisula yang ia pegang dan mengatakan jika trisula itu merupakan pusaka keramat dan lambang kebesaran dari kerajaan siluman, membuat Putri Candida langsung sadar dan percaya jika dia memang ibu kandungnya. Rasa kerinduan pun langsung Putri Candida luapkan, karena mengingat baru kali ini ia bisa bertemu dengan sang ibu. Tapi di dalam kebahagiaannya itu, tiba-tiba ibundanya langsung menjelaskan, mulai dia berasal dari keturunan siluman hingga teluh yang dikirim oleh Dewi Mutiara untuk mencelakainya. Ia pun siap membantu Putri Candida jikalau ia ingin membalas dendam akan kejahatan yang sudah diperbuat oleh Dewi Mutiara. Tapi dengan rendah hati, pada akhirnya Putri Candida menolak ajakan itu, sebab dia tidak ingin adanya pertumpahan darah dan lebih memilih untuk memaafkan ibu dirinya. Karena mengingat sang ayah sekarang masih mendambakan kehadiran sang putra, dan dia tidak ingin jika ia sampai balas dendam, kehancuran dan kesedihan akan datang menghampiri sang ayah. Mendengar kelapangan hati Putri Candida membuat ibundanya langsung merasa kagum akan kebaikan putrinya, dan dengan kekuatannya ia pun langsung memberikan kekuasaan dan kekuatan untuk Putri Candida agar dia bisa menjadi ratu siluman dan menjaga keseimbangan Laut Selatan sampai ia mendapatkan julukan sebagai Nyi Roro Kidul. Itulah kisah Nyi Roro Kidul. Untuk benar atau tidaknya kisah ini, saya kembalikan lagi ke diri kalian masing-masing. Kalaupun jika ada perbedaan isi cerita, saya harap maklum, karena mengingat kisah Nyi Roro Kidul mempunyai banyak versi. Tapi intinya pasti ada pembelajaran yang bisa kita dapat dari sebuah cerita. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan untuk mengakhiri video ini, saya harap teman-teman selalu support saya dengan cara like dan subscribe agar kedepannya saya tetap bersemangat dalam membuat konten. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.